Apakah kamu tulang rusukku yang hilang? Apaan sih? Yeni, maukah kamu jadi pacar aku? Aku udah berapa kali nolak kamu, ha? Aku udah berapa kali bilang aku tuh nggak suka sama kamu, ngerti nggak? Pak Rudi mau ngomong apa? Yeni, kalau boleh tahu kamu nggak suka sama dia kenapa? Ya aku nggak suka aja, Mas. Karena dia tukang ondel-ondel? Iya, karena dia tukang ondel-ondel. Tapi gue percaya, Yen. Kamu tuh jodoh aku buat nantinya. Kamu maksa sih? Gini, Yeni, kamu nggak suka sama dia, nggak nerima dia karena menurut kamu dia itu nggak level sama kamu. Iya, aku nggak suka sama tukang ondel-ondel. Oke. Aku buka. Saya buka. Sebenarnya dia itu sedang mengetes kamu. Ya, itu sih clue-nya. Setelah itu terserah kamu. Jadi dia bukan tukang ondel-ondel kamu? Dia itu pinter sih, meyakinkan banget. Sekarang gini ya logikanya. Dia bisa membayar orang-orang ini dari mana? Nggak mungkin. Uangnya? Kan? Iya, nggak mungkin kan? Oh iya, kalau cowok, iya. Ondel bisa nyiapin segala macam. Iya. Kamu Oke. nggak mikir ke situ? Oke, sebetulnya kerjaan kamu apa? Saya pengusaha butik. Saya punya 5 butik. Saya selama ini cuma buat ngetes Yeni. Gua nggak percaya. Gua nggak percaya lu pengusaha butik. Kalau kamu nggak percaya, ayo kita ke butik. Saya mau buktiin Buktiin apa sih? bahwa aku sayang kamu dan saya punya butik. Oke, ada bukti? Ada Mas Uya. Di mana? Nih, di handphone. Di handphone? Iya. Handphone ini 30 jutaan loh. Lihat ini Kalian handphone. juga pinjem, Mas. Enggak, itu punya saya, Yen. Kalian juga pinjem. Nggak mungkin itu punya lu, ya kan? Ngaku deh. Coba kita lihat. Mau ya, Yen, jadi pacar gua? Dek, anak saya itu orang kaya. Percaya dia, benar. Dia pengusaha. Lihat aja apa Mas Uya dan liatin ke Yeni. Sebentar. Cintanya siapa namanya? Seno. Seno. Ke Yeni memang tulus, tapi kok saya merasa kayak sesuatu yang mengganjal. Ada yang mengganjal. Iya, kayak semacam apa ya? Nggak tepat atau semacamnya. Tapi emang ini ada yang mengganjal ya? Iya. Tapi ini buktinya di handphone dia nih. Oh, jadi selama ini kamu bohongin aku? Iya, cuma Kamu cuma ngetes aku doang? Iya. Itu cara kamu, hah? Yaudah, yuk, oke. selama ini, Yen, gua tuh orang kaya. Gua jadi ondel-ondel buat ngetes lu sayang gue enggak? Jadi lu selama ini belajar jadi ondel-ondel? Iya, Buat ngerencanain doang? iya, Mas Uya, buat ngetes Yeni. Seberapa besar cinta Yeni ke aku, apakah cinta materi atau benar-benar dia tulus? Sebetulnya aku juga cuma ngetes kamu. Wow! Aku pengen tahu keseriusan kamu sampai mana. Iya. Sekarang, kamu mau terima nggak jadi pacar gua? Kalau lu terima cinta gua, buat lu. Wah, terbaru loh. Yang kameranya 3, ini kameranya 3. Kamera 3 loh. Mau kan cinta gua? Tanpa ayah pun juga aku masih mau kok sama kamu. Kemarin-kemarin aku juga cuma ngetes kamu aja. Terima kasih. Serius? Ya. Saya papanya Yeni. Apa? Papanya Yeni. Orang tuanya. Pak, ngapain kesini, Pak? Mas Yuna. Tunggu. Mas Yuna. Mas Uya, Iya. saya mau tanya. Anak saya kenapa belum dapat jodoh? Padahal dia sudah turun. Wah, ini dia. Tunggu. Rudi? Kamu Rudi kan?
Laki-laki kurang ajar ini. Apanya kurang Laki-laki ajar? hidung belang ini dia nih. Hidung belang. Kamu Bapak ninggalin jangan saya sembarangan ya. Tahu nggak? Saya hamil kamu tinggal. Habis penampilan kamu Apaan? ya kenapa kayak Kamu orang Rudi tahu? Supriyadi kan? Apa siapa? Rudi Supriyadi dia. Waktu itu saya lagi nggak tahan. Alah, bisa aja kamu. Bisa aja kamu ngomong gitu. Bu, Ini siapa? Itu siapa, Bu? Ini dia. Ini dia bapak kamu. Yang ninggalin kamu lah kamu lagi hamil. Ada sih kamu. Kamu nggak bisa. Kau usah ingat dia. Ingat. Saya waktu itu melakukan karena saya lagi. Bapak kenapa kayak gini sih, Pak? Malu-maluin tau nggak? Oke, Rudi, apa yang Rudi lihat? Apa ini yang Rudi tadi lihat di sana di studio sebelah bahwa ada yang janggal antara mereka berdua? Rudi ngerasa ini. Tadi memang saya merasa ini mereka pasangan yang cocok ya, karena kesetiaan dari si cowok. Tapi lama-kelamaan saya merasa ada yang janggal, seperti ada yang membisikkan ke saya kayak, nih mereka berdua nggak akan bisa bersatu. Iya. Dan ternyata ini jawabannya. Ternyata ini. Jadi maksudnya si Seno ini Ini iya. bapaknya adalah Rudi Supriyadi ini. Bapaknya Yeni. Jadi mereka saudara. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Jelasin dong, Pak. Ini nggak mungkin kan? Iya. Maaf nak, Bapak merasa bersalah. Kenapa sih, Pak? Ya waktu itu Bapak nggak tahan. Nah, setahu saya orang kalau saudara itu, ya kan, itu nggak bisa nikah. Ya, jadi ya Bapak harus bertanggung jawab nikahin ibu dong. Muak saya lihat dia. Iya. Saya mengaku bersalah. Maafin saya. Gak ada kata maaf. Terus Bapak Iya, kenapa 30 tahun ninggalin ibu dan aku, Pak? Waktu itu saya lagi susah cari kerjaan untuk menghidupin Yeni. Tapi setidaknya ngasih kabar ibu, biar ibu tenang. Nggak boleh asal tinggal seperti itu dong, Pak. Ya udah. Ya udah apa, Pak? Bapak ini kelewatan ya? Bapak ini sama aja tau nggak sama laki-laki lain? Sama nih. Kamu waktu itu tidak tahu nak. Apa permasalahannya? Tetep aja Bapak salah. Bapak bagaimana? Bapak jadi bapak, ibu tahu nggak? Ibu 30 tahun menderita karena bapak. Dia juga bapak kamu. Kamu ngapain dalam bapak kamu? Kamu jadi orang-orang. Maksud bapak kan kayak gitu ninggalin ibunya Dia sendiri. bapak kamu. Kamu ngapain kayak gitu? Nggak ada antara bapak macam-macam. Udah, Bapak pergi aja dari sini, Pak. Ayo pulang. Kita pulang aja, Bu. Apa sih, Pak? Kamu itu malu-maluin tau nggak? Kita pulang aja. Maafin Bapak nak. Awas lu ya. Supriyadi. Oke. Artinya tadi Seno itu cuma ngetes si cewek Yeni. Selama ini dia pura-pura jadi tukang ondel-ondel untuk ngetes kesetiaan Yeni. Dan setelah tahu kalau tadi dikasih handphone terbaru dan juga dia pengusaha butik, Yeni mau sama dia. Tapi ternyata mereka saudara sekandung, sebapak. Jadi ya nggak bisa. Nah, tapi saya sedikit apa ya? Kita kan di sini juga penyembuhan healing ya. Saya minta nomor 9 maju. 9 maju dan nomor 10 cewek maju. Ayo maju. Ayo. Oke, ondel-ondelnya mungkin diawasin dulu. Ya, yuk. Ya. Ayo. Ayo nomor 10 maju 10. 10, 4 maju. Ayo 4, 10 maju. 10 ayo duduk sini duduk. 10 duduk. Ayo. Ayo 10 duduk.
Ayo, nomor 4. Siapa yang takut ondel-ondel? Yuk duduk. Oke, mungkin kita bisa terapi, kita sembuhkan. Oh iya. Oke. Sebenarnya fobia adalah sebuah ketakutan yang berlebih, Iya. tapi tidak beralasan sebenarnya. Pada dasarnya orang tuh ada yang takut pada sesuatu, ada yang berani pada sesuatu. Iya. Oke, terlebih dari ondel-ondel ini ada orang menganggap ada yang orang menganggap seperti 3 orang ini hal yang menakutkan. Mungkin ada trauma di masa lalu, ada intensitas emosi yang berlebih di masa lalu. Jadi kita coba untuk sembuhkan. Oke. Sekarang saya minta punya kenangan yang indah nggak? Kenangan yang membuat kalian bahagia. Ada. Oke. Ada. Namanya siapa? Lia. Namanya? Lia. Ada. Oke, sekarang kalau misalnya kita bentuk pengalaman tersebut ataupun kenangan tersebut, situasi tersebut, oke, kita akses di sebelah tangan kanan kamu ya. Oke, buka tangan kanannya. Oke, tangan kanannya, buka tangan kanannya. Oke, tangan kanannya aja. Nunduk aja nggak apa-apa, nunduk aja. Oke, nanti saya coba akses, oke, pengalaman pribadi tersebut yang membuat kalian bahagia, pengalaman yang membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman, oke. Ketika saya tepuk pundak kanan seperti ini, oke, munculkan perasaan tersebut semakin lama semakin muncul, munculkan kembali situasi apapun yang membuat kalian bahagia dari sebelumnya. Tarik nafasnya, keluarkan lewat hidung, oke, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Lebih tenang, lebih nyaman, akses kembali perasaan yang membuat kalian bahagia. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia dari sebelumnya. 1, akses kembali perasaan bahagia tersebut. Apapun yang terjadi nanti di sebelah pundak kanan tersebut, munculkan apapun yang terjadi. Situasi tersebut membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih bahagia dari sebelumnya. Oke, rasakan kembali 1, lebih tenang dari sebelumnya. Munculkan segala situasi yang membuat kalian dapat membayangkan hal tersebut, pengalaman tersebut. Entah itu ada orang-orang yang Anda kenali, orang-orang yang membuat kalian bahagia, ataupun situasi yang membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih bahagia dari sebelumnya. Munculkan kembali 2, 3, semakin muncul dari sebelumnya. Bayangkan kembali kalian merasakan sensasi tersebut, bahagia tersebut, dan kalian mulai tersenyum ketika kalian membayangkan situasi tersebut. Oke, bayangkan kembali, munculkan semakin lama semakin nyata, senyata mungkin, semuncul mungkin dalam imajinasi kalian, dan bentuk perasaannya menjadi lebih muncul dari sebelumnya. 4, lebih muncul dari sebelumnya, dan 5, munculkan kembali perasaan bahagia tersebut lebih muncul dari sebelumnya. Oke, sudah muncul. Oke, muncul, lebih muncul. Oke, udah muncul. Oke, lebih muncul lagi. Oke, lebih muncul dari sebelumnya, dan sebentar lagi, oke, saya akses segala sesuatu ketakutan yang menurut Anda itu menyeramkan. Oke, terlebih itu adalah sebuah ondel-ondel akan saya akses di sebelah kiri. Nanti saya tepuk pundak kiri 3 kali. Entah kenapa ondel-ondel tersebut berada di pundak kiri kalian, dan itu menjadi semakin nyata. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Munculkan ketakutan tersebut, munculkan kembali ondel-ondel tersebut ada di pundak kiri kamu. Munculkan lebih nyata lagi. Oke, sekarang hilangkan. Akses kembali di sebelah kanan. Munculkan kembali. Akses pengalaman segala sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi di pundak kanan kamu, pundak kalian kamu, oke, pundak kalian membuat kalian tuh lebih nyaman. Apapun yang terjadi nanti di pundak tersebut membuat kalian lebih tenang, lebih bahagia, bahkan lebih nyaman dari sebelumnya. Munculkan kembali, hilangkan segala ketakutan, kekhawatiran yang kalian munculkan dalam perasaan, dalam pikiran kalian, dan apapun yang terjadi di pundak kanan kalian akan merasakan suatu kebahagiaan, suatu ketenangan yang sangat luar biasa. Bahkan ketenangan tersebut muncul 100 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Oke, sekarang pada hitungan ketiga, akses kembali perasaan takut tersebut dalam pundak kiri kamu. 1, 2, 3. Munculkan kembali ketakutan tersebut, munculkan, lebih muncul dari sebelumnya. Sekarang hilangkan, munculkan akses kembali yang kanan. Oke, munculkan kebahagiaan tersebut, lebih muncul dari sebelumnya, dan sekarang lebih bahagia, lebih tenang. Atur nafasnya ketika saya menepuk pundak kanan seperti ini. Oke, tandanya kalian lebih tenang, atur nafasnya senyaman mungkin, serelaks mungkin. Dan entah kenapa ketika saya hitung 1 sampai 3, entah kenapa ondel-ondel tersebut ada di pundak kanan kalian, tapi entah kenapa perasaan yang muncul adalah perasaan yang tenang, nyaman, karena ondel-ondel tersebut tidak bisa menyakiti Anda ataupun membuat Anda ketakutan, karena apapun yang terjadi di pundak kanan tersebut membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih bahagia dari sebelumnya. Oke, lebih tenang. Munculkan kembali. Sekarang entah kenapa ondel-ondel tersebut ada di sebelah kanan, tapi yang terjadi adalah membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman. Atur nafasnya senyaman mungkin, serileks mungkin. Dan sekarang entah kenapa dari hitung 1 sampai 5, apapun yang terjadi ketika kalian melihat ondel-ondel mulai sekarang dan seterusnya, entah kenapa kalian menjadi biasa aja, karena itu adalah hal yang biasa, tidak menyakiti Anda, tidak menyakiti kalian, dan biarkan munculkan kembali perasaan yang tenang, lebih bahagia, bahkan lebih sehat, lebih nyaman seperti orang-orang biasa. Oke, pada hitungan kelima, 1, lebih tenang dari sebelumnya.
2, munculkan segala kekhawatiran tersebut, menghilangkan segala sesuatu kekhawatiran. Dan yang sekarang muncul adalah sebuah kebahagiaan, sebuah ketenangan yang membuat kalian lebih nyaman. Dan sebelumnya ketika kalian melihat ondel-ondel secara visual ataupun secara dalam perasaan kalian membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman. Oke, 2, 3 lebih nyaman dari sebelumnya. Oke, 4 lebih nyaman apapun yang terjadi ketika kalian melihat ondel-ondel, bahkan kalian berusaha untuk menyentuh ondel-ondel tersebut, itu hal yang biasa, oke? Dan munculkan kebiasaan tersebut, mulai sekarang dan seterusnya, kalian menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi percaya diri, munculkan percaya diri tersebut lebih besar dari sebelumnya, dan kalian berani untuk menyentuh ondel-ondel kapanpun, dimanapun, dan munculkan perasaan tersebut lebih berani, lebih percaya diri, bahkan lebih luar biasa dari sebelumnya. Entah dari mana perasaan tersebut, tapi semakin disentuh ondel-ondel tersebut, entah kenapa kalian menjadi lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, buka matanya. Boleh balik ke belakang? Balik ke belakang aja, nggak apa-apa. Trauma itu harus dilawan. Jadi kalian bisa nyentuh ondel-ondel sebenarnya. Ayo, berdiri, berdiri. Hadapi kenyataan, berdiri dulu, balik ke belakang. Ondelnya. Balik ke belakang. Oh, men. Biasa aja. Biasa. Berani. Cuma satu yang kena. Nomor 4. Nggak apa-apa kan? Sini, harus berani, nggak apa-apa. Kamu kalau misalnya semakin nggak dilawan, ketakutan tersebut makin muncul sih. Itu yang lain, nggak apa-apa. Oke. Nah, kan? Nah, itulah ya garis tangan. Kita juga di sini healing, bisa menyembuhkan juga. Dan sebetulnya itu dari diri sendiri. Mungkin tadi ada satu orang yang tidak fokus, mungkin diri sendiri juga dia menutup dirinya dan tidak yakin apa yang